Aku melipat kertas catatanku dan memasukkannya ke saku jas. Dengan langkah yang agak cepat, aku bergegas menuju lift dan menggunakannya untuk turun ke lantai dasar. Aku menaiki salah satu lift yang ternyata di dalamnya ada Selena. Dia mengerutkan kening melihatku yang agak terburu-buru, tetapi kemudian dia tersenyum. Kelihatannya Selena dari lantai atas dan menggunakan lift untuk ke lantai 15. Kuyakin karena dia ingin menemui Keith, sebab unit bedah saraf memang berada di lantai 15. Namun begitu melihatku, Selena justru tidak jadi keluar dari lift. Mau ke kantin bersama? Ajak Selena sembari memeluk lenganku. Kau saja yang ke kantin. Aku ada keperluan lain, jawabku setelah menekan tombol di dalam lift. Selena sedikit memicingkan mata. Melihat tombol yang kutekan adalah tombol lantai dasar, Selena pun bertanya, keperluan apa di jam istirahat begini? Apa kau mau pergi ke IGD? Apakah ada pasien darurat? Tidak, Lena. Lalu, apakah Elliot datang lagi untuk mengajakmu makan siang? Tanya Selena. Ya, dia datang. Oh, pantas saja. Selena manggut-manggut. Elliot perhatian sekali padamu, ya. Sudah tampan, kaya raya, perhatian pula walaupun kelihatan galak. Bahkan Elliot rela jauh-jauh datang ke sini untuk makan siang bersamamu, padahal CEO seperti Elliot pasti sebenarnya sangat sibuk. Selena memberi jeda untuk menghela napas panjang, lantas kembali berkata, terlepas dari apa yang dulu pernah terjadi padamu dan Elliot sampai kau kabur dari New York, tapi kuharap sekarang kau benar-benar bahagia bersamanya. Aku hanya tersenyum mendengar perkataan Selena. Aku sangat bersyukur atas semua hal baik yang aku miliki dan aku rasakan bersama Elliot. Aku pun merasa bahagia dan senang dengan segala keadaan positif yang aku dan Elliot lalui, terutama dengan adanya Evan dan Ervin. Akan tetapi, tak bisa dipungkiri bahwa banyak pula keadaan negatif yang sering terjadi di antara kami. Kami bahkan sedang bertengkar sekarang. Selena tidak tahu saja. Aku iri padamu, gumam Selena. Untuk apa kau iri? Keith juga pria yang perhatian dan sangat baik, jawabku. Begitukah? Selena menyunggingkan senyum, tetapi senyumnya terlihat agak getir. Aku pun mengerutkan kening. Setelah melangkah mundur karena ada penumpang lift yang masuk di lantai 8, aku pun bertanya, kau sedang ada masalah dengan Keith? Kenapa wajahmu seperti itu? Tidak. Tidak ada masalah apa-apa, jawab Selena. Dia menghela napas panjang, lalu melanjutkan, aku ingin segera menikah. Katakanlah pada Keith. Bilang kalau kau ingin dinikahi. Umur Keith juga sudah sangat mapan untuk menikah. Dia pasti bersemangat merencanakan pernikahan denganmu. Ya, beberapa kali kami memang sudah membicarakan tentang itu. Itu bagus. Aku turut senang mendengarnya. Selena tersenyum. Bahkan meski dia tersenyum begitu, tetapi matanya terlihat gundah dan bimbang ketika menatapku, entah karena apa. Obrolanku dan Selena tidak berlangsung terlalu lama, sebab akhirnya lift tiba di lantai dasar. Aku keluar, sementara Selena tetap berada di dalam lift karena dia harus naik lagi ke lantai 15. Tadi dia memang berniat untuk menemui Keith, tetapi malah ikut turun denganku karena mengajakku ke kantin. Setelah tahu kalau aku tidak bisa pergi ke kantin karena Elliot datang ke sini, maka dia naik lagi untuk kembali pada niat awalnya menemui Keith. Dr. Lily, panggil seseorang ketika aku baru saja beranjak dari area lift. Aku tentu langsung menghentikan langkahku, lalu menoleh ke sumber suara yang berasal dari koridor menuju IGD di dekat area lift. Pria berambut cepak yang mengenakan scrub atau pakaian ruang operasi, tersenyum padaku dan menghampiriku. Senyumku langsung mereka setelah menyadari kalau orang yang baru saja memanggilku itu adalah Dr. Nolan. Tempo hari ketika aku membantu Keith untuk melakukan operasi, bukan Dr. Nolan yang mendampingi kami untuk anestesi pasien, melainkan dokter lain. Dr. Nolan masuk malam setelah selesai cuti,
lalu kemarin dia sudah ada jadwal anestesi dalam operasi di unit torakoplastik. Maka dari itu, baru sekarang aku bisa bertemu dengannya. Dr. Nolan. Seruku sambil tersenyum lebar. Aku merasa sangat senang bertemu dengannya lagi setelah beberapa tahun aku pergi ke Kansas. Dia adalah dokter yang mementoriku sejak aku masih koas bertahun-tahun yang lalu. Saat aku sudah magang di sini dan akhirnya resmi menjadi dokter umum, aku pun dekat dengan Dr. Nolan yang sudah seperti kakakku sendiri. Senang bertemu denganmu lagi. Kau apa kabar, Dok? Aku bertanya antusias. Sekarang kabarku baik. Tapi kurang dari 3 tahun yang lalu, kabarku tidak terlalu baik ketika mendengar kabar kalau kau mendadak berhenti dari rumah sakit ini. Aku tersenyum padanya. Aku berhenti karena ada alasan mendesak. Dan bertepatan dengan itu, aku sekalian melanjutkan pendidikan spesialisku di tempat lain. Ya, aku tahu. Aku juga sudah dengar kabar kalau kau datang lagi ke sini dengan posisi sudah menjadi residen bedah saraf. Dr. Nolan menyentuh bahuku, lalu menepuk-nepuknya perlahan sambil melanjutkan, aku bangga padamu. Terima kasih, Dok. Kau mau makan siang? Ya. Makanlah bersamaku. Aku ingin mengobrol banyak denganmu. Tenang saja, aku akan mentraktir apapun yang kau mau. Belum sempat aku menjawab ajakan Dr. Nolan, suara Elliot mendadak muncul di dekatku dan memanggil, "Baby." Aku langsung menoleh, menatap Elliot yang ternyata telah berdiri sekitar 5 meter dari tempatku berada. Begitu pula Dr. Nolan yang juga memandang ke arah Elliot. Aku pun menghela napas pelan dan kembali menatap Dr. Nolan yang berdiri di hadapanku, lalu berkata, aku minta maaf, Dok. Aku harus pergi dulu." Dr. Nolan terdiam sejenak menatap Elliot. Sesaat setelah itu, dia tersenyum simpul dan menjawab, "Ya, tak masalah. Bisa lain kali." Setelah berpamitan pada Dr. Nolan, aku pun berbalik dan menghampiri Elliot. Suamiku itu langsung menggenggam tangan kananku, lalu menggandengku untuk melangkah beriringan dengannya keluar dari lobi rumah sakit. "Kau tidak perlu membuang-buang waktumu datang ke sini untuk menemuiku," ucapku. Elliot hanya diam. Begitu kami keluar dari bangunan utama rumah sakit, langkahnya melambat. Dia menyodorkan kantong makanan yang dibawanya, serta cup holder untuk 2 gelas kopi. Kantong itu berisi 2 porsi burrito berukuran sedang yang terbungkus rapi. Sementara 2 gelas kopi yang dia berikan, dari aromanya dapat kutebak bahwa salah satunya adalah vanilla latte yang biasa ku minum. "Aku membawakan burrito untukmu," kata Elliot, "jika ini kurang, mari makan di luar. Katakan saja restoran mana yang kau inginkan." "Tidak perlu. Ini sangat cukup," jawabku dengan suara pelan dan agak datar sembari memandang makanan dan minuman yang Elliot berikan barusan. Dia membawaku menuju taman rumah sakit, lalu kami duduk bersebelahan di kursi taman yang beberapa hari lalu kami duduki juga saat dia datang ke sini dan membawakan lasagna untuk makan siang kami. Sebab, saat ini hanya kursi itu saja yang kosong, jadi kami menempatinya. Sebelum makan, Elliot mengambil alih burrito milikku, lalu membukakan pembungkus makanan tersebut agar aku bisa langsung memakannya tanpa kerepotan membukanya terlebih dahulu. "Terima kasih," ujarku pelan setelah memegang kembali burrito milikku yang bungkusnya sudah dibukakan oleh Elliot. Kami menikmati makanan kami dalam diam. Pandanganku terpaku lurus ke depan, memandangi orang-orang yang berlalu lalang di sekitaran taman. Sementara itu, Elliot menatapku. Aku sadar kalau selama aku menyibukkan perhatianku untuk memandangi sekeliling, justru Elliot menjadikanku sebagai pusat perhatiannya dan dia terus menatapku. "Kau masih marah?" tanya Elliot beberapa menit kemudian. "Pertanyaan itu layak ku terima, tapi juga layak untuk kutanyakan balik padamu," jawabku. Setelah menatapnya yang duduk di sampingku, aku melanjutkan, "Kau marah?" Kulihat bibir Elliot mengulas senyum tipis. Sangat tipis hingga nyaris tak terlihat.
Suaranya terdengar hangat dan teduh ketika dia berkata, kau perlu menyudahi kebiasaanmu untuk membalik pertanyaan orang lain, baby. Aku bertanya padamu, kau malah balik bertanya. Aku memang sudah berencana bertanya seperti itu. Suara dan cara bicaraku mungkin terdengar ketus sekaligus terus-menerus datar, seolah aku sungguhan merasa terganggu dengan interaksi kami setelah berhari-hari saling diam, seolah aku malas bertemu dengannya di sini, seolah aku tak suka dia datang ke sini. Tapi, itu hanya caraku defensif saja dengan berpura-pura bersikap cuek. Seperti yang sudah terjadi saat aku mendapatkan telepon darinya di lantai atas tadi, sebenarnya aku justru sangat antusias. Aku tak terlalu peduli pada apa yang akan dia pikirkan tentang cara bicaraku. Justru aku berharap ini dapat membuatnya mau mengalah padaku, lantas dia akan berupaya memperbaiki keadaan kami. Saat pipiku mengembung karena aku mengunyah gigitan burrito yang cukup besar, Elliot menyeka noda saus yang berantakan di sudut bibirku. Makan pelan-pelan saja. Nanti kau tersedak, ujar Elliot dengan ibu jari tangan kanannya yang masih mengusap area bibirku. Aku hanya diam menatapnya. Sejenak setelah menelan kunyahan makanan di mulutku, aku pun bertanya, tadi kau bilang, ada yang ingin kau bicarakan, kan? Apa itu? Rick sudah mengurus pendaftaran di daycare yang waktu itu kau beritahu. Minggu depan Evan dan Ervin sudah bisa masuk daycare. Seperti yang kau inginkan, mereka masuk tiap hari Selasa dan Kamis saja. 2 kali dalam seminggu. Oh, baiklah, gumamku sambil manggut-manggut. Sejujurnya, aku mengharapkan hal lain untuk dibahas. Aku menunggunya membahas tentang perang dingin kami yang bermula karena aku bertanya tentang Vali Anderson. Tadi ketika aku masih berada di lantai atas rumah sakit, saat dia bicara di telepon dan berkata kalau ada yang ingin dia bicarakan, aku berpikir bahwa dia akan menjelaskan segalanya padaku tentang Vali Anderson. Maka dari itu, sekarang aku masih menunggunya memulai pembicaraan tentang hal tersebut. Namun sampai burrito kami sama-sama hampir habis, dia masih belum mengungkit apa-apa. Hanya itu. Tanyaku akhirnya, yang ingin kau bicarakan denganku. Hanya tentang daycare untuk anak-anak. Memangnya kau berekspektasi membicarakan apa? Apa kau sedang bercanda, Elliot? Tidak. Memang itu yang ingin aku bicarakan. Aku berdecak pelan, lalu menatapnya dengan keningku yang berkerut dalam. Kenapa kau malah bersikap seolah tak ada hal serius yang terjadi? Alasan mengapa sejak pagi itu kita bertengkar, apakah kau beranggapan bahwa itu harus dilupakan begitu saja? Elliot diam menatapku. Vali Anderson. Ketika pagi-pagi 2 hari yang lalu aku membahas tentangnya, kau meninggalkanku dan langsung menghindar. Itulah yang harus kau bicarakan denganku sekarang, Elliot. Turunkanlah suaramu saat bicara pada suamimu, baby. Aku menghela napas panjang dan memalingkan wajahku dari Elliot. Telapak tangan kananku masih memegang bungkus dari burrito yang tersisa sedikit. Kugenggam bungkus itu, lalu langsung kuhabiskan sisa burritoku dengan cepat karena terbawa perasaan kesal yang menyerang. Beberapa menit kemudian, setelah makananku benar-benar habis, aku berpikir untuk langsung pergi saja dari tempat ini. Duduk berlama-lama pun percuma jika dia tetap tak mau terbuka padaku. Lebih baik tidak usah bertemu sekalian. Percuma juga jika dia tak mau bicara tentang apa yang menjadi kegundahanku hingga menimbulkan perang dingin kami, yaitu tentang mendiang Lily atau Vali Anderson. Aku memegang gelas kopi berisi vanilla latte yang tadi Elliot berikan, sudah bersiap untuk segera beranjak setelah meminum minumanku itu. Namun sebelum aku berdiri dari duduk, Elliot sudah lebih dulu menahan tanganku. Aku pun tetap duduk di samping Elliot, lalu menatap suamiku itu. Dia hanya masa laluku. Apa sebenarnya alasan yang membuatmu ingin sekali tahu tentang dia? Tanya Elliot kemudian. Aku khawatir. Aku khawatir kalau kau tidak benar-benar mencintaiku. Elliot terdiam. Intonasi suaraku berupaya senormal mungkin ketika bicara,
supaya tak ada orang lain yang mendengar selain Elliot, dan keberadaanku di sini bersamanya hanya terlihat seperti sedang mengobrol biasa. Namun, walaupun dengan intonasi normal dan cenderung pelan, tetap saja ada berbagai suratan perasaan campur aduk dari apa yang kukatakan. Dengan kedua mataku yang sangat berkaca-kaca, aku melanjutkan, dari awal kita bertemu, aku hanyalah pengganti Rahel yang tidak jadi kau nikahi. Jika sampai sekarang ternyata kau masih terjebak pada masa lalumu, aku takut kalau ternyata di matamu aku juga hanya seperti pengganti Lily yang sudah tidak ada dan tak bisa kau miliki. Tatapan Elliot seperti melunak padaku, matanya tampak agak memerah dan entah sedikit berair. Dia mendengarkan semua yang aku katakan, pun juga tidak memotong sama sekali meski kelihatannya ada banyak hal pilu yang tertahan di balik matanya yang tajam itu. Bagaimana aku bisa baik-baik saja jika ternyata aku hanya bayang-bayang wanita masa lalumu, Elliot? Elliot menghela napas dan menggeleng pelan. Dia menggenggam tangan kiriku, lalu berkata, "Tidak, baby. Untuk apa kau berpikir seperti itu? Kau tidak boleh menyimpulkan Elliot belum menyelesaikan kalimatnya, sebab tiba-tiba saja seorang perawat datang menghampiriku dengan sangat terburu-buru dan kelihatan panik. Itu adalah salah satu perawat magang yang membantu di unit bedah saraf. "Dok," panggilnya. Aku pun menelan ludahku sejenak untuk menetralkan suaraku yang mungkin agak serak. Kulepaskan tanganku dari genggaman Elliot, lalu berdiri untuk menatap sang perawat dan bertanya, "Ada apa?" Pasien di kamar rawat inap nomor 15C, tiba-tiba mengamuk dan kabur. Aku mengerutkan kening. Tentu aku tahu kalau pasien di kamar rawat inap tersebut adalah pasien yang setelah jam makan siang akan aku periksa, yaitu Harrison Gill Anderson. "Mengamuk?" tanyaku. "Ya, dok. Seperti yang sudah kau dan dokter Keith katakan waktu itu, pasien mengalami gangguan kejiwaan. Tadi aku dan perawat seniorku sedang mengganti selang infusnya, agar nanti bisa langsung kau periksa. Tapi aku tidak menyangka kalau dia akan mengamuk dan marah-marah, lalu langsung berlari keluar dari kamar rawatnya dengan kondisi tangan yang berdarah karena jarum infus yang gagal terpasang." Perawat magang itu menatapku dengan wajahnya yang sangat panik dan ngeri, lalu melanjutkan, "Dia mengamuk hingga hampir menggigit tanganku, dok. Aku takut sekali." Aku segera melangkah meninggalkan bangku taman yang sebelumnya aku dan Elliot tempati. Aku bertanya, "Di mana pasien itu sekarang? Dia kabur kemana?" "Dia berlari turun dari lantai 15 menggunakan tangga darurat, sementara aku turun menggunakan lift agar lebih cepat untuk memberitahumu tentang ini. Tapi tadi aku belum melihatnya sampai di lantai dasar. Dokter Keith juga sedang mencari keberadaan pasien itu." Saat aku berjalan cepat keluar dari area taman, Elliot menyusulku. Aku tahu dia tidak akan membiarkanku pergi begitu saja. Karena itulah, dia menahan tanganku tepat setelah akhirnya kami berada di dalam lobi rumah sakit. "Aku ada keperluan. Pasien itu baru saja operasi kemarin sore, sehingga kondisinya masih sangat buruk. Aku harus mencari pasien itu dan segera menanganinya," kataku pada Elliot. "Jika kau ada urusan dan memang harus kembali ke kantormu, maka tak apa, pergilah. Kita lanjutkan pembicaraan kita di rumah saja." Setelah berkata begitu pada Elliot, aku berniat untuk segera melangkah menuju pintu tangga darurat. Namun saat aku masih berdiri berhadapan dengan Elliot, aku mendengar suara ribut-ribut yang mendekat ke lobi. Aku dan Elliot pun langsung menoleh. Kulihat Tuan Harrison, pasien yang tadi perawat bilang mengamuk dan kabur, kini sedang berjalan ke arah pintu keluar lobi sambil bergumam tidak jelas. Pasien itu memang mengalami stroke hemiparesis atau lumpuh setengah badan. Kelumpuhannya ada di bagian tubuh sebelah kiri. Keadaan itu dipicu akibat kondisi kerusakan jaringan otak dan kebocoran pembuluh darah. Kondisi itulah yang membuatnya harus dioperasi kemarin, agar kerusakan dan kebocoran pembuluh darahnya tak makin parah hingga dapat berbahaya bagi nyawanya.
Dengan begitu, dia tetap bisa berjalan dan bergerak setelah sadar pasca operasi. Namun, tubuhnya jelas masih lumpuh sebelah karena memang sedang dalam tahap pemulihan, sehingga dia berjalan dengan terpincang-pincang. Namun hebatnya, walaupun dengan kaki pincang dan tangannya juga sedang bercucuran darah akibat kegagalan pemasangan jarum infus, langkah pasien itu cukup lebar dan cepat. Kurasa ia memang orang yang gesit. Sempat aku menatap Elliot untuk mengisyaratkannya agar segera pergi, kulihat ekspresi wajah Elliot seketika berubah. Aku tak tahu apa sebabnya, tetapi suamiku itu menatap Tuan Harrison yang mengamuk dengan cara tatap yang sungguh berbeda. "Lily, halangi Tuan Harrison. Jangan biarkan dia keluar," ujar Keith yang muncul dari koridor lain, pastinya untuk mengejar Tuan Harrison. Aku tentu mengiyakan ucapan Keith. Aku juga segera menghampiri pasien itu untuk menghalanginya. "Tuan, tolong tenanglah. Kau baru selesai operasi kemarin dan masih harus menjalani perawatan," ujarku berusaha menenangkan. Namun, pasien itu makin mengamuk dan meronta-ronta, memaksaku untuk menyingkir dari hadapannya. Ketika Tuan Harrison hampir lolos karena aku gagal menghalangi, aku sudah berbalik untuk menarik tangannya. Namun, Elliot yang sejak tadi sedang bersamaku, tiba-tiba saja memukul wajah Tuan Harrison sambil berkata, "Bajingan. Kau masih hidup rupanya, hah." Aku kaget dan langsung terdiam. Keributan seketika makin menjadi-jadi di lobi. Aku mematung dan berusaha mencerna situasi, karena sungguh, aku syok melihat apa yang Elliot lakukan. Wajah Elliot menyuratkan amarah yang sangat besar ketika menatap Tuan Harrison, bahkan seperti penuh dendam dan kebencian. Mata Elliot memerah dan membendung air mata, rahangnya mengeras hingga guratan vena di leher dan pelipisnya menonjol. Tangannya terkepal kuat, dia memukul Tuan Harrison lagi dengan pukulan yang tentu keras, seolah tak ragu untuk membunuh pria tua itu detik ini juga. "Apa yang kau lakukan? Hentikan!" bentak Keith yang langsung berusaha menghalangi perbuatan Elliot pada pasien kami. Namun, Elliot tak bisa dihentikan begitu saja. Dia seolah lupa bahwa ini rumah sakit dan semua orang menyaksikan. Dia hanya melihat Tuan Harrison, seperti harimau buas yang sedang melihat mangsanya. "Ku bilang hentikan." Keith melayangkan pukulan ke wajah Elliot, berusaha menghentikan Elliot saat suamiku itu akan kembali memukul Tuan Harrison yang sudah jatuh tersungkur di lantai. Karena Keith melakukan itu, Elliot dan Keith malah berujung terlibat pergulatan. Keith memukul Elliot agar berhenti menyerang Tuan Harrison, sementara Elliot justru memukul Keith agar berhenti menghalanginya. Mereka berkelahi di sana sampai membuat semua orang semakin heboh. Aku tidak diam saja. Petugas keamanan dan sejumlah dokter berusaha melerai, termasuk aku. Pada akhirnya, Keith memang tidak bisa mengimbangi tenaga Elliot. Setelah tak ada yang menghalangi, Elliot menghampiri Tuan Harrison yang masih tersungkur di lantai dengan kondisi yang pastinya sudah sangat lemas tak berdaya. Dia mencengkeram kuat bagian leher dari piyama pasien yang Tuan Harrison pakai, seperti tak segan juga untuk mencekik. Elliot sudah mengangkat kepalan tangannya dan akan memukul pria tua itu lagi, tapi aku langsung mendorong Elliot sekuat tenagaku dan memaksanya melepaskan pasienku tersebut. "Ada apa denganmu? Kumohon hentikan, Elliot," bentakku sembari menatapnya dengan kedua mataku yang sangat berair dan setengah membelalak. Elliot akhirnya diam setelah aku berdiri tepat di hadapannya. Dia terpaku menatapku dengan napas yang masih terengah. Petugas keamanan rumah sakit tentunya menjalankan tugas mereka. Dua orang petugas langsung memegang tangan Elliot dan menariknya untuk ikut dengan mereka. Keith pun juga dibawa ikut oleh para petugas, karena tadi dia juga sempat berkelahi dengan Elliot. Aku sempat mematung di tempatku berdiri, sebelum akhirnya aku bersama para perawat dan dua dokter lainnya segera menolong Tuan Harrison yang terkapar di lantai. Dengan pelupuk mataku yang makin penuh oleh air mata yang tertahan, aku memandang ke arah pintu keluar untuk melihat Elliot yang dibawa pergi oleh petugas.
Insiden barusan sungguh membuatku sangat terkejut. Aku heran dan tak habis pikir, Elliot kenapa? Apa yang membuat Elliot mendadak berapi-api saat melihat Tuan Harrison? Mengapa dia seperti murka pada pasienku itu?